Pria ini sedang bingung di mana harus mencari gelang gadis itu, dan si gadis pun menuduhnya dan tak percaya padanya. Karena si gadis berpikir ia hanyalah seorang pencuri dan berpura-pura baik. Tapi setelah bertemu dengan gadis itu, ia pun merasa jatuh cinta kepadanya. Tak lama kemudian Abu pun memperlihatkan sebuah gelang milik gadis itu, dan ternyata si Abu monyet pria itu yang mencurinya. Melihat gelang itu pun si pria pun tertunduk lemas lalu mengambil gelang itu sembari berkata kepada monyetnya, "Abu, ada kalanya kita mencuri dan ada kalanya tidak. Untuk kali ini jelas tidak." Mendengar itu si monyet pun merasa bersalah dan menjauh, dan si pria yang masih memegang gelang itu pun berencana mengembalikannya. Sementara di istana terlihat pintu ruangan pun terbuka dan terlihatlah sang putri sangat cantik. Sampai semua orang yang berada di sana pun dibuat kagum. Lalu ia melangkah menemui Pangeran Anders dari negara tetangga, diikuti dengan pelayannya dan harimau peliharaannya. Ternyata pangeran itu bermaksud melamar sang putri, tapi sepertinya putri raja tidak suka dengan pangeran itu dan menolaknya. Setelah itu Perdana Menteri sangat kecewa dan berkata kepada sang raja karena membiarkan putrinya untuk menolak Pangeran Anders yang nantinya bisa jadi sekutunya. Ia terus mempengaruhi sang raja untuk membujuk sang putri agar mau memikirkan kembali. Tapi sang raja pun telah menyerahkan semuanya kepada sang putri. Tapi Perdana Menteri terus beradu mulut dengan sang raja dan ia pun berteriak. Mendengar itu sang raja pun langsung membentak sang Perdana Menteri dan sembari mengingatkan akan posisinya yang hanya Perdana Menteri yang harus berlaku sopan kepada rajanya. Sementara si putri yang mendengar percakapan mereka pun merasa bingung atas keputusannya menolak sang Pangeran Anders. Dan tak lama kemudian Perdana Menteri muncul dari belakang lalu kembali coba mempengaruhinya. Tapi seketika harimau sang putri menggeram merasakan niat jahat sang Perdana Menteri. Lalu dengan cepat Perdana Menteri pun meninggalkan sang putri. Dan sang putri pun kembali ke kamarnya dengan perasaan sedih. Di sisi lain terlihat Aladin menyelinap dan mencoba masuk ke gerbang istana. Dan dari atas seekor burung peliharaan Perdana Menteri pun melihatnya, kemudian terbang dan pergi dari situ. Sementara di sisi lain Perdana Menteri memikirkan bagaimana caranya menggulingkan sang raja hanya dengan lampu yang berada di dalam gua rahasia tersebut. Tak lama kemudian si burung pun kembali berteriak dan berkata ada pencuri hebat. Lalu Perdana Menteri pun mendekati jendela dan melihat seseorang sedang menyelinap dengan lihai dan masuk di wilayah istana. Dan ia pun terus memperhatikan orang itu yang ternyata Aladin dari kejauhan. Kemudian ia pun mengikuti kemana orang tersebut akan pergi dan membiarkannya. Sementara di dalam kamar sang putri, si pelayan sang putri bertanya kenapa sang putri tidak langsung menerima Pangeran Anders. Lalu sang putri berkata dia akan menikah dengan pria yang akan dipilihnya. Kemudian si pelayan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan mengisi bak mandi dulu." Tak lama kemudian terdengar pintu pun diketuk dari luar. Sang putri yang mendengar pun bergegas dan membuka pintu kamarnya. Dan terlihat seseorang berdiri di depannya, dan pada saat ia berbalik, sang putri pun terkejut. Ternyata dia adalah Aladin, orang yang menyelamatkannya pada saat di pasar. Merasa takut ada orang yang melihatnya, si putri pun menariknya untuk masuk ke dalam kamar. Dan si putri pun bertanya di mana gelangnya. Lalu Aladin pun berkata di tanganmu. Dan saat ia melihat tangannya, terlihat gelang emas itu kembali di tangan sang putri. Dan ia pun merasa takjub atas apa yang dilakukan oleh Aladin. Lalu sang putri pun bertanya kepadanya bagaimana caranya kamu bisa melewati para penjaga istana. Dan Aladin pun menjawab, "Ya, aku punya banyak cara untuk itu." Lalu Aladin berkata kembali sembari mendekati Tuan Putri, "Selagi tuanmu sedang keluar, maukah kamu pergi denganku? Karena gelangmu sudah aku kembalikan." Lalu sang putri pun berkata, "Kau mencurinya?" "Tidak, monyetku yang mengambil," kata Aladin. Tak lama kemudian pelayan sang putri pun muncul dan berkata siapa yang memesan teh. Melihat wanita di depannya, Aladin pun terkejut. Dipikir kalau wanita berbaju putih itu adalah sang putri. Tapi dengan cepat sang putri Yasmin berkata, "Aku yang pesan," sembari berjalan ke belakang si pria. Sembari berkata, "Untukmu Putri Yasmin, aku yang pesan." Dan pelayannya pun bingung melihat tingkah laku sang putri dan berkata, "Kenapa Anda menjadi aneh?" Dan si pria pun melihat ke arah gadis itu. Lalu sang putri memberikan isyarat kepada pelayannya agar ia berpura-pura menjadi sang putri sembari menunjukkan gelangnya. Dan akhirnya pelayannya pun mengerti maksud dari tuannya itu. Lalu Dahlia berpura-pura menjadi tuan putri dan berkata dengan terbata-bata. Lalu ia pun pamit kepada mereka untuk memandikan kucingnya. Dan gadis itu pun berkata kepada Aladin bahwa sang putri sangat kaku karena tak pernah keluar. Tapi tiba-tiba seekor harimau peliharaan sang putri pun datang menghampiri Aladin. Dan dengan cepat sang putri pun menyuruh Aladin untuk cepat meninggalkan tempat ini. Tapi Aladin pun berkata akan datang kembali besok malam dan menemuinya di halaman dekat menara. Lalu ia pun melepas ikat rambut sang putri dan berkata, "Aku akan mengembalikan ini besok malam," sembari membelai rambut sang putri. Dan sang putri pun tersipu malu.
Kemudian Aladin pun keluar dari kamar sang putri dan terlihat gembira. Tapi tiba-tiba terlihat seorang pengawal kerajaan menghadang langkahnya bersama dengan prajurit yang berada di belakangnya. Esok harinya terlihat 4 orang sedang menaiki onta dan berjalan menyusuri gurun. Lalu kemudian penutup mata Aladin pun dibuka dan ternyata ia bersama dengan Perdana Menteri. Kemudian Aladin berkata, apakah karena ikat rambut pelayan ini aku diculik dan dibawa ke sini? Lalu sang Perdana Menteri berkata dia bukan pelayan, dia adalah sang putri, dan Aladin pun merasa heran mendengar itu. Lalu Perdana Menteri berkata, sang putri hanya mempermainkanmu, mana mungkin dia jatuh cinta kepada pria miskin sepertimu. Mendengar itu Aladin pun terdiam sembari memandangi jepit rambut sang putri dan kembali memasukkan jepit rambut itu ke sakunya. Lalu Perdana Menteri kembali berkata, orang-orang seperti kita harus realistis jika tak punya jabatan atau harta. Orang tidak akan memandang kita dan hanya menganggap remeh. Sembari menunjukkan jepit rambut sang putri yang berada di tangannya. Dan Aladin yang melihat itu pun merasa kaget karena jepit rambut yang berada di sakunya sudah hilang. Aku juga dulunya adalah raja pencuri, tapi sekarang aku akan mencuri yang lebih besar dari hanya sekedar penjepit rambut. Jika kamu ingin mendapatkan sang putri, aku bisa membantumu dan menjadikanmu kaya, tapi kau harus melakukan satu hal untukku. Mendengar itu Aladin pun terdiam sejenak, kemudian berkata, aku harus melakukan apa untukmu? Malam harinya Perdana Menteri membawa Aladin ke sebuah gua dan berkata, aku hanya ingin kau mengambilkanku lampu minyak di dalam sana. Dan jangan ambil apapun selain lampu minyak. Jika kau berhasil mengambil lampu itu, akan kubuat kau kaya. Tapi kalau kau mengambil perhiasan dan batu permata selain lampu minyak itu, maka kamu akan mati. Kemudian Aladin pun mulai melangkah memasuki gua itu. Sementara di sisi lain sang putri menunggu Aladin yang tak kunjung datang, padahal ia telah berjanji kepadanya. Lanjut ke part selanjutnya ya, tetap di Snack Video.